Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan siaran pers atau surat terbaru dari Badan Kepegawaian Negara tentang pendataan para tenaga honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, Badan Kepegawaian Negara telah merilis surat terbaru yakni per tanggal 18 April yang lalu, di mana pada tahun 2024 ini BKN memastikan tidak akan melakukan pendataan ulang tenaga non-ASN. Sebagaimana disebutkan di surat tersebut bahwa proses pendataan non-ASN itu telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022. Pendataan honorer ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah itu terdiri dari dua jenis kepegawaian, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023. Jadi di PP Manajemen ASN, PP Manajemen P3K itu memang telah ditegaskan bahwa di instansi pemerintah status kepegawaian itu hanya terdiri dari dua item, yakni PNS dan P3K, dan diberikan tenggat waktu hingga dengan 28 November 2023. Nah, menindaklanjuti hal itu, maka pendataan pegawai honorer itu dilakukan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. Di siaran pers BKN ini juga disebutkan bahwa pada tahap finalisasi yang berlangsung pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi telah melakukan pengecekan terakhir dan finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN, serta instansi telah menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau dikenal sebagai SPTJM sebagai hasil akhir pendataan dan mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Selanjutnya, hasil pendataan non-ASN itu telah disampaikan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Selain itu, tenaga honorer juga dapat mengecek hasil pendataan tenaga non-ASN pada masing-masing kantor biro kepegawaian di instansinya. Nah, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya memang ditegaskan oleh BKN dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanah dari pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Saat ini, rekan-rekan sekalian, BKN atau Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi data tenaga non-ASN yang telah terdata di dalam database BKN. Selanjutnya, BKN juga tidak melakukan pendataan tenaga non-ASN tahun 2024. Kebijakan mengenai pendataan non-ASN selanjutnya akan diatur di dalam RPP atau rancangan peraturan perundang-undangan manajemen ASN. Nah, rekan-rekan sekalian, di siaran pers ini ditegaskan bahwa BKN sebenarnya sudah tidak akan melakukan pendataan, ya, akan tetapi masih tersirat dan tertulis di siaran pers ini bahwa kebijakan pendataan non-ASN itu selanjutnya akan diatur di dalam RPP tentang manajemen ASN. Rancangan peraturan pemerintah ini tentang manajemen ASN diketahui bersama merupakan aturan turunan atau aturan teknis dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Di peraturan pemerintah tentang manajemen ASN nantinya akan dijelaskan secara terperinci terkait dengan tahapan serta mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyelesaian dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Nah, kapan peraturan pemerintah ini disahkan? Berdasarkan aturan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
peraturan pemerintah atau aturan teknis tentang tindak lanjut dari undang-undang tersebut ataupun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 selambat-lambatnya disahkan dan ditetapkan 6 bulan pasca undang-undang ini ditetapkan. Itu berarti pada bulan ini atau bulan April, selambat-lambatnya 30 April 2024, peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini harus telah ditetapkan. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sebagai tenaga honorer khususnya dan ASN pada umumnya, termasuk P3K maupun PNS, itu sedang menantikan dan menunggu peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini. Karena selain mengatur terkait ASN, P3K maupun PNS, di peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini juga akan mengatur mekanisme dan tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Termasuk di dalamnya juga akan diatur terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, hal ini sangat penting oleh karena memang dalam waktu dekat pemerintah kembali akan membuka seleksi penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Nah, tersirat di pernyataan Menpan di beberapa kesempatan bahwa pemerintah akan menjamin seluruh tenaga honorer, khususnya honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara, itu bisa diangkat menjadi ASN P3K, apakah itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Untuk P3K penuh waktu sendiri itu dikhususkan bagi daerah-daerah yang memang memiliki kemampuan keuangan untuk membayarkan dan mengangkat tenaga honorernya menjadi ASN P3K penuh waktu. Sementara untuk P3K paruh waktu memang untuk disiapkan bagi daerah atau tenaga atau instansi pemerintah yang kemampuan keuangannya tidak mampu menyediakan formasi dan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Kesimpulannya bahwa semua tenaga honorer itu bisa dipastikan, maksud saya semua tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN bisa dipastikan akan diangkat menjadi P3K. Tersisa apakah P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, akan tetapi sepenuhnya itu tergantung dari kemampuan keuangan instansi masing-masing. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara. Kesimpulannya bahwa BKN tidak akan melakukan pendataan ulang dari tenaga honorer untuk dimasukkan ke dalam database BKN. Akan tetapi BKN melakukan verifikasi dan validasi data yang telah terdata di dalam database BKN. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.